Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Sains. Bagaimana kabarnya? Saya berharap anak-anak dalam keadaan baik, sehat dan tetap ceria. Anak-anak Sains yang saya banggakan, walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, semoga-moga anak-anak dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Anak-anak IPA generasi emas satu abad bangsa ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, semoga langkah kita diridhoi, dirahmati, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anak IPA yang saya banggakan, silahkan kalian siapkan buku catatan dan alat tulis kalian. Siapa tahu ada hal-hal yang penting yang harus kalian catat. Hari ini saya akan membahas tentang katrol dan bidang miring. Indikator pencapaian kompetensinya adalah: yang pertama, memahami dan mengenal katrol dan bidang miring; yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis katrol; dan yang ketiga, dapat menganalisis jenis-jenis katrol dan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada 3 jenis katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Untuk katrol tetap adalah katrol yang terpasang pada tempat yang tetap. Pada katrol tetap ini, gaya atau F yang digunakan sama dengan berat beban atau W. Sehingga secara matematis, keuntungan mekanik katrol tetap adalah 1, karena F sama dengan W. Perhatikan gambar katrol tetap. Kalian perhatikan manakah LK, LB, F, dan W. Di sini berlaku hukum matematis. LK kali F sama dengan LB kali W. Maka, keuntungan mekanisnya atau M-nya sama dengan LK per LB atau sama dengan W per F. Karena W sama dengan F, maka keuntungan mekanis atau M-nya sama dengan 1. Yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas atau katrol bergerak adalah katrol yang tidak terpasang tetap di satu tempat. Pada katrol bebas, gaya kuasa yang dikeluarkan besarnya setengah dari berat bebannya, atau F sama dengan setengah W, atau W sama dengan 2F. Keuntungan mekanis dari katrol bebas adalah 2. Perhatikan gambar katrol bebas. Keuntungan mekanis bisa dicari dengan membagi LK dan LB, atau M sama dengan W per F. Karena W sama dengan 2F, maka M sama dengan W per F sama dengan 2F per F sama dengan 2. Jadi, sekali lagi, keuntungan mekanis katrol bebas adalah 2. Yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk adalah katrol majemuk adalah katrol ganda dengan mencampur antara katrol tetap dengan katrol bergerak. Keuntungan mekanis untuk katrol majemuk berlipat ganda, bergantung pada banyaknya pencampuran atau banyaknya tali yang bersinggungan langsung dengan beban. Coba perhatikan bagaimana cara menghitung keuntungan mekanis katrol majemuk.
Kalian perhatikan gambar sebelah kiri. Di situ banyaknya tali yang digunakan atau tali yang bersinggungan langsung dengan katrol adalah 2, sehingga KM-nya sama dengan 2. Untuk gambar yang di tengah, banyaknya tali yang digunakan atau yang bersinggungan langsung dengan katrol adalah 3, sehingga KM-nya sama dengan 3. Sedangkan gambar paling kanan, banyaknya tali yang bersinggungan langsung dengan katrol adalah 4, sehingga KM-nya adalah 4. Coba perhatikan contoh penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Untuk katrol tetap, contohnya adalah pada kerean timba sumur. Jadi di sini untuk katrol tetap, besarnya F itu sama dengan W, sehingga gaya yang kita keluarkan itu sama dengan berat beban yang akan kita angkat. Maka KM-nya sama dengan 1. Untuk katrol bebas, W sama dengan 2F, sehingga KM-nya adalah 2. Untuk katrol majmuk, untuk menghitung keuntungan mekanis, dapat kita lihat dari banyaknya tali. Di situ banyaknya tali yang digunakan adalah 3, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 3. Sekarang kita lanjutkan untuk bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang terbentuk dari bidang datar yang diletakkan miring sehingga membentuk sudut tertentu. Semakin landai suatu bidang miring, gaya yang dibutuhkan lebih kecil, namun jarak yang ditempuh lebih panjang. Secara matematis, bidang miring dirumuskan W kali H sama dengan F kali S. Keuntungan mekanisnya dapat kita cari dengan W per F atau S per H. Perhatikan contoh penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Ada bidang miring, yaitu alat untuk memudahkan kita mengangkat benda menuju ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah paku, yang ketiga tangga, yang keempat skrup, kelima adalah pahat, yang keenam kapak, berikutnya adalah ketujuh adalah pisau, dan kedelapan adalah mata bor. Perhatikan contoh soal untuk bidang miring. Jika besar gaya F adalah 60 Newton, tentukan A. Keuntungan mekanik bidang miring, B. Berat bebannya. Keuntungan mekanik bidang miring sama dengan S per H. Di sini S belum diketahui, maka kita dapat menemukan nilai S dengan menggunakan rumus Pythagoras. S sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sama dengan akar 25 sama dengan 5. Sehingga KM-nya sama dengan S per H, S-nya 5, H-nya adalah 3. Maka KM sama dengan 1,67. Kemudian berapa berat bebannya? Kita bisa cari dengan menerapkan dari rumus KM. KM sama dengan W per F. Maka W sama dengan KM kali F. KM-nya 60 kali 5 per 3. Sama dengan 100 Newton. Demikian anak-anak ya, contoh soal tadi. Maka saya harapkan dengan kalian memperhatikan contoh soal tadi, kalian nanti bisa mengerjakan untuk soal yang kelima. Soal nomor 1 sampai dengan 4 ada di TUAS. Soal nomor 5 adalah tentang bidang miring. Seorang pekerja hendak menaikkan sebuah almari besi ke bak belakang truk dengan menggunakan bidang miring seperti pada gambar. Jika massa almari 120 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, tentukan A. Gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan almari, B. Keuntungan mekanik bidang miring. Tugas ini dikerjakan di buku kalian, hasilnya difoto dan dikirim ke classroom.
Baiklah anak-anak, kita sudah selesai melakukan pembelajaran kali ini. Tetap semangat ya, meskipun masih belajar dari rumah. Jangan lupa rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun, selalu menggunakan masker, dan jaga jarak, jangan berkerumun.